Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, dimanapun antum berada, bagaimana kabar antum semua? Tentu ana selalu berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara orang yang lisannya paling tajam dan paling bersemangat mencoba membuat kerancuan dan kebencian kepada dakwah sunnah di negeri ini, di zaman kita ini, ana tidak mendapatkan orang yang lebih tajam lidahnya dan dipenuhi pada sebagian yang dikatakannya dengan fitnah-fitnah keji dan sangat brutal yang melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang yang bernama Idrus Ramli. Seakan-akan tidak ada hari bagi orang ini kecuali menampakkan kebenciannya kepada dakwah salaf yang ia istilahkan dengan dakwah Wahabi atau dakwah Salafi Wahabi. Dengan cara apapun, bahkan dengan perkataan-perkataan yang sangat keji, brutal, itu diucapkan bukan hanya dalam satu kesempatan. Tak cukup dengan tulisan, tak cukup dengan buku yang ia tulis, dengan apa yang ia sebar di medsos, bahkan juga dalam ceramah-ceramah tabligh akbar yang ia selenggarakan selalu menjadikan madhab salaf, manhaj salaf yang ia istilahkan sebagai Wahabi sebagai sesuatu yang amat ia benci, dan terus ia lakukan berbagai propaganda dan provokasi untuk menjatuhkan manhaj dakwah salafiyah yang penuh keberkahan ini. Belum lama yang paling baru, saat takbir tabligh akbar di Masjid Al-Hidayah Solok tanggal 4 Februari 2022. Ia menyelenggarakan tabligh akbar dan itu lalu di-upload di YouTube. Dia menyampaikan ceramah yang dimana ceramahnya ini lagi-lagi tak bosan-bosannya dia terus-menerus mengerdilkan, melecehkan dan menghina dakwah sunnah yang ia istilahkan sebagai dakwah salafi wahabi ini. Andai kata yang dia ucapkan itu adalah satu kebenaran dan dilandasi sifat keadilan, tidak dengan menimbulkan, menganggap, dengan menuduh fitnah-fitnah, melontarkan fitnah kebohongan, memelintir perkataan, melakukan iltibas dan kerancuan, niscaya akan menjadi baik jika dilakukan dengan ilmiah dan keadilan. Tapi orang ini, wallahi, perkataannya sangat brutal, melampaui batas, dan itu dilakukan dengan gaya yang penuh distorsi, mentahrif, memotong-motong kalimat seenaknya, seperti yang nanti akan ana buktikan dalam kajian ilmiah kita saat ini insya Allah. Saudaraku, yang akan ana jadikan rujukan utama kajian kali ini adalah apa yang ia ceramahkan terbaru di Masjid Al-Hidayah Solok tersebut. Tapi juga di samping itu tentu akan ana tambahkan dengan perkataan-perkataan dia di berbagai medsos, tulisan-tulisan dia yang sudah sangat tersebar.
Makanya dalam kali ini ana akan menyoroti dalam beberapa kajian insya Allah dengan tema serial menyingkap dan meluruskan berbagai syubhat serta talbis Idrus Ramli atas dakwah sunnah yang ia istilahkan dakwah Wahabi. Dan untuk kali ini di bagian pertama, ana ingin menyoroti terkait dengan apa yang ia ceramahkan di Solok itu, yaitu ia mengklaim dirinya sebagai berada dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ia menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah paham Asy'ari. Paham Asy'ari ini yang ia klaim sebagai hakikat dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak cukup di situ. Dalam ceramahnya itu secara keji, orang ini bahkan mengatakan adapun paham Salafi Wahabi adalah ajaran Abu Jahal dan Abu Lahab. La haula wala quwata illa billah. Bengisnya orang ini sampai sedemikian. Maka anak ingatkan kepada antum, jangan kebencianmu kepada suatu kaum membuat kau bersikap sangat melampaui batas. Bagaimana kau sampai tega mengatakan bahwa apa yang kau istilahkan sebagai Salafi Wahabi itu adalah ajaran Abu Jahal dan Abu Lahab? Perkataan orang ini bisa antum simak di video terakhir Idrus Ramli yang bisa antum cek di YouTube, yang alamatnya jika perlu insya Allah nanti Anda bisa tampilkan di bawah dalam informasi terkait dakwah anak kali ini. Saudaraku, maka untuk menimpali masalah ini, Ana sengaja karena orang ini terlalu agresif dan mulutnya jauh dari adab. Selama ini dia paling teriak kita harus toleran kepada orang yang beda pendapat. Nyatanya demi Allah, orang ini orang yang paling tidak pernah bisa dipegang perkataannya. Dia menyerang orang yang tidak sepaham dengannya, justru jika perlu dibumbui dengan fitnah, distorsi, pemelintiran. Sebagaimana Anda akan buktikan dalam kajian kali ini dan kajian-kajian selanjutnya insya Allah. Saudaraku, dalam kajian kali ini Ana akan menyampaikan metodenya adalah Ana akan sebutkan dulu perkataan orang ini khususnya di kajian terakhir dia itu. Lalu Ana iringi tanggapan Ana dan meluruskan dan menunjukkan betapa orang ini orang yang paling tega jika perlu melakukan distorsi, pemotongan kalimat dan seenaknya. Kita akan awali dulu dengan perkataan dia dimulai dari menit ke 4.53. Di 4.53 Idrus Ramli mengatakan dalam mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang selalu dengan sunnah Rasul dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Kata IR ini. Ya, kemudian dia di menit 5.26 ketika menjelaskan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin itu punya ciri. Cirinya dijelaskan oleh orang ini, fikihnya bermadhab Syafi'i, akidahnya bermadhab Asy'ari, dan orang-orangnya mengikuti thariqat Sufi. Bahkan kemudian terkhusus dengan apa yang ia istilahkan sebagai Wahabi, karena semangatnya dia menganggap Salafi Wahabi itu bukan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai tega orang ini mengatakan ajaran Salafi Wahabi adalah
ajaran Abu Jahal, Abu Lahab. Lihat di menit 11.17. Belum puas di situ. Di menit 13.43 dia bahkan mengatakan tak ada kelompok yang menganggap Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid kecuali di kitabnya Wahabi. Allahul Musta'an. Dia menganggap dakwah sunnah, dakwah salaf yang dia istilahkan sebagai dakwah Wahabi itu seakan dakwah yang memuji dakwahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Demi Allah, tuduhanmu itu kejam, brutal, tidak berberi kemanusiaan, bahkan masuk tuduhan kriminal tingkat tinggi. Dan anak akan buktikan insya Allah. Saudaraku, untuk menjelaskan lebih lengkap masalah ini, anak akan jelaskan dulu rincian perkataan orang ini dan tanggapan anak. Khusus terkait tentang siapa ahlu sunnah wal jamaah. Benarkah Al-Asy'ari itulah yang merupakan hakikat paham ahlu sunnah wal jamaah? Dan benarkah Wahabi bukan saja dianggap keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, bahkan pahamnya Abu Jahal dan Abu Lahab? Allahul Musta'an. Kita lihat tentang perkataan dia, golongan yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang sejalan dengan sunnah Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Maka anak katakan dalam hal ini kita sepakat. Anak pun beriman benar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang sejalan dengan Rasul dan mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi anak tak akan tanggapi sebab hal ini telah kita sepakati. Lalu yang kedua, ketika beliau mengatakan cirinya, apa cirinya Ahlus Sunnah? Dia katakan pertama, fikihnya mengikuti madhab Syafi'i. Anak tak akan memperpanjang lebar masalah fikih, karena tak diragukan fikihnya Imam Syafi'i rahimahullah sudah pasti. Kita sepakat adalah fikih yang bercorak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bahkan kita mengakui bahwa Imam Syafi'i rahimahullah adalah pembesar dan pemuka imam kita semua, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan kau mengklaim itu imammu saja. Jangan kau membuat fitnah seakan-akan apa yang kau istilahkan Wahabi tidak mengakui bahwa Imam Syafi'i rahimahullah itu imamnya Ahlus Sunnah. Ini adalah fitnah dan kejahatan kalau ada tuduhan semacam ini. Demi Allah, kami sangat menghormati, memuliakan Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana kami memuliakan juga 3 imam Ahlus Sunnah lainnya, Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah alaihim ajmain. Terlebih lagi Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka ini imam-imam kita yang kita pun sangat berterima kasih atas jasa-jasa beliau dalam menyebarkan sunnah. Ini kau harus sampaikan. Jangan kau buat fitnah seakan-akan kita anti Syafi'i dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jika perkara ini telah dipahami, masuk kepada yang ketiga, yaitu kau katakan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidahnya Asy'ari. Bahkan di situ Idrus Ramli memberi spesifik gambaran ciri Asy'ari, yaitu dengan mengimani 20 sifat Allah. Yang di Indonesia bahkan hampir semuanya sudah dibakukan 20 sifat Allah. Yang dari madrasah anak pun dulu ditanamkan masalah ini. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan seterusnya. 20 sifat itu. Inilah cirinya. Yang menurut Idrus Ramli, ini paham yang digagas Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah
Dan inilah paham yang dinyatakan oleh beliau khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jika tidak mengimani konsep-konsep ini, 20 sifat ini, maka dengan tangan besi Idrus Ramli tak sungkan untuk menuduh sebagai paham Wahabi, paham yang mendekati paham Abu Lahab atau apapun sebutannya. Nah, saudaraku, agar kita paham dan tidak tertipu dengan orang yang sok ilmiah, sok paling paham, seakan-akan dia paling ngerti sejarah, orang lain di luar dia itu sekumpulan orang-orang bingung, orang-orang bodoh. Maka anak akan sampaikan kepada antum agar tahu betapa Idrus Ramli ini melakukan justru distorsi, pemutarbalikan dan pengkhianatan ilmiah. Anak akan sampaikan di sini. Mari kita lihat. Karena ini muaranya kepada paham yang ia anggap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disandarkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Mau tak mau kita harus sedikit berkenalan dengan siapa sebetulnya Abul Hasan al-Asy'ari. Ini dulu. Nggak mungkin anak membahas ini tanpa kenal orangnya dulu. Maka secara ringkas, Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, lengkapnya nama beliau Ali bin Ismail bin Abi Bashr, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Bardah bin Abi Musa al-Asy'ari. Kunyahnya adalah Abul Hasan. Beliau lahir di Basrah tahun 260 Hijriah. Dan wafatnya menurut pendapat yang paling kuat adalah tahun 324 Hijriah. Lihat, ini diantaranya dalam Tarikh Baghdad juz 11 halaman 347. Setelah kita sedikit kenal dengan nama beliau, tempat tanggal lahirnya, tahunnya, di mana beliau dilahirkan, maka ana mau jelaskan dulu. Semua ulama, ahli tarikh, ahli akidah sepakat bahwa Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah tidak langsung tiba-tiba beliau jadi Ahlus Sunnah. Dalam perjalanan hidupnya, beliau sempat mengalami beberapa fase kehidupan yang terkait dengan akidah beliau, pencarian. Beliau ada proses sampai menemukan paham yang beliau anggap ini paham yang hak. Ini antum pahami dulu. Dan dalam masalah ini, Idrus Ramli pun mengakui ada fase. Hanya kalau menurut Idrus Ramli, fase perubahan akidah Abul Hasan al-Asy'ari itu hanya 2 kali. Hanya 2 kali menurut beliau. Ana akan jelaskan. Ya. Apakah memang hanya benar 2 kali atau lebih? Ana akan kutipkan dulu yang disepakati. Artinya ana mengakui fase ini betul. Ana pun sepakat dengan Idrus Ramli. Fase pertama, Abul Hasan al-Asy'ari ini tadinya beliau adalah gembong Mu'tazilah yang paling top. Di mana saat itu selama 40 tahun beliau menjadi pengembang paham Mu'tazilah, yang awalnya paham Mu'tazilah ini dipelopori oleh ayah tiri beliau sendiri. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, ini antum perlu tahu dulu, sebab nanti di sini Idrus Ramli melakukan penafsiran yang dia pandang benar seenaknya sendiri. Kalau antum tidak paham fase ini, bisa bahaya. Anak kembali ke inti masalah. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari, dan dalam hal ini di fase pertama, Idrus Ramli juga mengakui bahwa awalnya Abul Hasan ini seorang yang ikut mengembangkan paham ayah tirinya, yaitu mengembangkan paham Mu'tazilah. Ayah tirinya
Ini namanya Abu Ali Al-Jubai. Ya, ayah tiri dari Abul Hasan. Abu Ali Al-Jubai ini gembong Mu'tazilah, dan disitulah Abul Hasan Al-Asy'ari belajar prinsip-prinsip Mu'tazilah, lalu ikut mendukung paham ayahnya, tidak tanggung-tanggung 40 tahun. Bayangkan, maka beliau menjadi saat itu tokoh terkemuka penganut paham Mu'tazilah. Lihat kisah ini hampir dimuat dalam banyak kitab, semua kitab tarikh hampir memuat kisah ini. Salah satunya antum bisa lihat dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra juz 2 halaman 246. Jadi di fase pertama ini Idrus Ramli menetapkan juga perkara itu. Anak juga percaya. Dan itu semua ulama juga menceritakan masalah ini. Nah, setelah itu, setelah 40 tahun lamanya mengikuti paham ayahnya tadi, Ali Al-Jubai, maka datang kesadaran pada Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa paham Mu'tazilah yang selama ini dia ikuti dari ayah tirinya ternyata salah. Ini anak ambil ringkasnya saja. Kalau mau anak ceritakan sangat panjang, bisa jadi pembahasan sendiri sejarah Abul Hasan nantinya. Tapi karena ini bukan ini fokusnya, anak hanya gambarkan tingkat pentingnya aja, pokok pentingnya. Abul Hasan Al-Asy'ari menyadari ini lama-lama, wah 40 tahun ikut di mazhab Mu'tazilah yang digagas ayah tirinya salah. Maka di hari Jumat setelah 40 tahun beliau ini ikut paham ayah tirinya, datang dia di masjid dan mengumumkan bahwa dia mulai hari ini berlepas diri dari paham Mu'tazilah yang dulu dia bela-bela, karena ini adalah paham yang digagas oleh ayah tirinya Al-Jubai tadi. Itu masa kedua, fase kedua. Fase pertama Mu'tazilah, fase kedua pindah. Yang jadi masalah pindahnya ngikuti paham siapa. Ini yang jadi masalah penting di fase kedua ini. Di fase kedua ini Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu ternyata mengikuti paham Ibnu Kullab. Yang lengkapnya tentang Ibnu Kullab yang diikuti oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ini namanya adalah Abdullah bin Sa'id bin Kullab Al-Basri. Ini kemudian lebih dikenal dengan tadi dinisbahkan kepada nama beliau Abdullah bin Sa'id bin Kullab Al-Basri. Bin Kullab ini maka pahamnya disebut Kullabiyah. Jadi antum harus ingat-ingat, kalau Kullabiyah ini di fase kedua. Ya, saudaraku, lengkapnya nama Ibnu Kullab ini Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab Al-Qattani Al-Basri. Tidak diketahui tentang tahun kelahiran beliau, ahli sejarah tidak mencatat. Tokohnya ada, tapi tidak tercatat persisnya tahunnya, tahun lahirnya kapan, tidak. Ya, dan orang ini seorang tokoh yang menggagas pemahaman pada sebagian sifat-sifat Allah. Ini, ikhwan. Jadi Ibnu Kullab yang diikuti oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ini baru mendekati beberapa permasalahan. Kalau Mu'tazilah, Jahmiyah mengingkari hampir total segala sifat dan nama Allah, kalau Kullabiyah mereka menetapkan sifat dan nama Allah tapi baru terbatas. Ada yang menyebut yang diimani ini baru 15 sifat. Ya, hal itu diantaranya dikatakan oleh Asy-Syahrastani rahimahullah bahwasanya
Ibnu Kullab ini anna adda Abdullah bin Sa'id al-Kullabi khamsa asyarah sifat. Bahwasanya Al-Kullabi ini baru menetapkan 15 sifat-sifat Allah. Lihat Nihayatul Iqdam halaman 181. Jadi pada saat itu Abul Hasan Al-Asy'ari ini belum mengikuti manhaj salaf, tapi mengikuti pemahaman Ibnu Kullab. Yang tadi disebutnya pahamnya dinisbahkan kepada Ibnu Kullab, Kullabiyah. Nah, Idrus Ramli menganggap paham Kullabiyah ini adalah paham Ahlus Sunnah juga masalahnya. Di sini yang jadi masalah. Dan lalu Idrus Ramli berpendapat bahwa masa pencarian akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari mentok di dua fase ini. Sudah di situ tidak ada lagi peralihan lagi pendapat akidah beliau. Dari dasar inilah lalu Idrus Ramli meyakini bahwasanya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pahamnya Ibnu Kullab yang diikuti oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Saudaraku, perlu ana sampaikan dulu tadi. Ibnu Kullab sebenarnya tadi memang diakui oleh mu'arrikh, para ahli sejarah Islam pun, orang ini lebih mending dibandingkan Jahmiyah dan Mu'tazilah sekalipun. Kalau tadi Mu'tazilah yang digagas oleh Ali Al-Jubai, ayah tirinya Abul Hasan, itu ekstrim. Kayak Jahmiyah, menolak sifat dan nama-nama Allah itu totalitas. Kalau Ibnul Kullab masih menetapkan walaupun baru sebagian sifat-sifat Allah yang ditetapkan. Tadi yang Anda sebutkan sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syahrastani, ada yang menyebut 15. Ya. Orang ini paling mending. Ibnu Kullab, mending itu bukan berarti Ahlus Sunnah, awas. Mending ada kesamaan sebagian dengan konsep Ahlus Sunnah. Ini dikatakan diantaranya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah yang mengatakan tentang Ibnu Kullab, warrajul aqrabul mutakallimina ila sunnah. Lelaki ini, maksudnya Ibnu Kullab, dia adalah ahlul kalam, ahli ilmu filsafat, ilmu kalam, tapi akrab ila sunnah, yang paling dekat dengan sunnah. Posisinya paling dekat, bukan ahlu sunnah tapi paling dekat, awas. Beda, mendekati dengan ahlu sunnah itu beda. Makanya Az-Zahabi rahimahullah hanya menyebutnya akrab al-mutakallimin ila sunnah. Paling dekat, mendingan. Ia dekat dengan ahli sunnah. Lihat di Syiar A'lamun Nubala juz 9 halaman 43. Saudaraku, jika sudah dipahami ini, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya, apa sih ciri khasnya Kullabiyah sehingga dikatakan dekat dengan ahlu sunnah oleh Imam Az-Zahabi itu orang yang paling mending, paling dekat? Karena tadi sudah dikatakan Kullabiyah ini masih mau menetapkan sebagian sifat Allah yang tadi dalam pengembangannya oleh Abul Hasan Al-Asy'ari itu jadi secara umum, karena ini juga nanti ada perselisihan ulama lagi, walaupun tidak terlalu esensi, menjadi 20 sifat Allah yang kemudian dipahami Idrus Ramli sebagai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal paham ini asasnya dari Ibnul Kullab yang kemudian dikembangkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, menetapkan apa yang dikenal sebagai 20 sifat Allah yang kemudian kita kenal: wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku,
ini sekali lagi bukan merupakan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni, bukan. Baru pada tataran pemahaman Ibnu Kullab yang dikembangkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ketika beliau baru keluar dari paham Mu'tazilah. Ini yang harus diketahui dulu agar nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman atas perkara ini. Saudaraku, tadi Abul Hasan Al-Asy'ari lalu mengembangkan akidah tadi tentang 20 sifat dan nama Allah yang garis globalnya disebut sebagai sifatul ma'ani, sifatul ma'nawiyah, sifatul salbiyah, sifatul nafsiyah. Ya, kemudian itu nama-nama globalnya. Yang gampangnya di istilah kita, mohon maaf anak harus sederhanakan ya, karena mungkin pendengar juga kita beda-beda tingkat pemahamannya ya. Yang dikenal gampangnya 20 sifat wajib itu. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi ini. Ya, kalau antum mau lebih jelas bahwa pemahaman ini adalah satu sifat yang terkait dengan ajarannya Ibnul Kullab, dan penetapan ini baru sebagian terhadap sifat Allah, bisa lihat diantaranya dalam At-Tamhid Al-Qawaid At-Tauhid halaman 189, Syarah As-Sawi Alal Jauhar At-Tauhid mulai halaman 190. Bisa juga lihat dalam Hasyiah ala Syarhi Aqidah Ad-Dardir halaman 12 dan lain-lain. Banyak sekali disebut di kitab-kitab yang membahas tentang akidah. Nah, yang jadi masalah ini, Idrus Ramli tidak tahu bahwasanya setelah masa fase kedua mengikuti pahamnya Ibnu Kullab, Abul Hasan Al-Asy'ari lalu pindah lagi fase ketiga, yaitu mengikuti paham yang murni total Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahamannya sahabat, pemahamannya tabi'in, yang saat itu tokoh yang sedang sangat dahsyat mengembalikan umat agar ikut paham sahabat tabi'in yang lalu dikenal Ahlus Sunnah itu. Dipelopori imam yang saat itu terkenal adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Yang di sini Idrus Ramli karena ketidaktahuannya atas fase ini, dia mengingkari. Ini adalah hal lucu. Bukankah kaidahnya yang tahu menjadi hujah bagi yang tidak tahu? Kalau Idrus Ramli kebalik, dia tidak tahu menyalahkan yang tahu. Katanya tidak, ini hanya mentok pada dua fase, yaitu pada fase mentok di Kullabiyah. Loh, dia yang nggak tahu ada fase ketiga, fase saat Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah keluar lagi dari madhab tadi Kullabiyah, ikut pada paham Ahlus Sunnah murni yang digagas tadi, yang ana maksud digelorakan kembali, karena paham ini memang paham yang asli, yang bersumber dari para sahabat dan seterusnya, yang dipelopori dan didengung-dengungkan berulang-ulang oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Di mana cirinya? Nah, ini apa bedanya Kullabiyah dengan paham tadi yang dikembangkan, dipelopori, yang ana maksud terus diingatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Cirinya, ini yang asli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Kullabiyah baru menetapkan hanya sebagian kecil tadi sifat-sifat Allah. Ya, kayak tadi wujud, qidam, baqo, hanya 20. Tapi mereka tidak membahas, tidak berani menetapkan bagaimana dengan tentang marahnya Allah. Allah tertawa, tangan Allah, wajah Allah. Di paham Kullabiyah ini tidak ditetapkan. Kalaupun ada, di fase masa itu dilakukan penakwilan. Kursi kekuasaan,
tangan, kekuatan, misalkan, tapi tidak menetapkan. Karena ini masih paham-paham di fase kedua. Nanti di fase ketiga mengikuti paham tadi, Ahlus Sunnah yang murni, yang digelorakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menetapkan dengan penuh seperti pahamnya asli dari Nabi SAW ke sahabatnya tabi'in yang disebut madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kullabiyah ini beda. Bainal masyriq wal maghrib. Bukan seperti yang didakwa oleh Idrus Ramli. Kullabiyah ini Ahlus Sunnah. Bukan. Iya, ada kedekatan kullabiyah dengan ahli sunnah pada sebagian, iya, seperti yang tadi dikatakan diantaranya oleh Al-Zahabi rahimahullah. Tapi bukan berarti kullabiyah ini paham ahli sunnah, beda. Jangan salah paham. Boleh jadi nanti ada yang bertanya, mana bukti bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari setelah ikut di paham kedua, ikut lagi, pindah lagi pada paham yang perpindahan gitu. Orientasi akidahnya. Yaitu ikut paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati yang tadi dipelopori saat itu semangat untuk kembali kepada paham Ahlus Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ana berikan bukti-bukti. Pertama, ini bukti-buktinya. Bahwa benar ada 3 fase. Bukan mentok di paham kullabiyah ini. Seperti yang didakwa oleh Idrus Ramli. Tidak, ada lagi satu lagi. Dan ini adalah menjadi akidah terakhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, yang dimana beliau di saat itu sampai menyusun kitabnya yang namanya Al-Ibanah an Usulid Diyanah, yang menjelaskan bagaimana posisi akidah beliau terakhir setelah masa pengembaraan beliau. Dari mulai tadi ikut Mu'tazilah ayah tiriknya, ikut lagi paham Al-Kullabiyah, dan terakhir beliau menyatakan diri ganti lagi. Dan ini terakhir sampai wafatnya beliau ikut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah murni, yang waktu itu tadi sangat sering digelorakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini buktinya. Yang pertama, Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, qauluna alladzi naqulu bih, adapun perkataan yang aku berpegang padanya, wa diyanatuna allati nadinu biha, dan agama yang lalu aku berpegang padanya, yang aku pegang ini sampai wafatnya, itu di kitab terakhir beliau, namanya kitabnya Al-Ibanah. Apa isinya? Apakah sama dengan Al-Kullabiyah yang jadi masalah kan ini? Ini bukti tidak ke Al-Kullabiyah. Coba kita lihat perkataan beliau selanjutnya. Apa? At-tamassuk bi kitabi Rabbina azza wajalla. Kami menyatakan, kata Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, berpegang teguh kepada kitab Rabb kami, Al-Quran. Wa bi sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami pun berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ruwiya an sahabati wat tabi'in. Dan kami pun mengikuti apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in, wa a'immatil hadis, dan para ulama ahlul hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami, kata Abul Hasan, akan berpegang teguh padanya. Ini sambungannya. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dan aku menegaskan, dan dengan ini pula aku berpegang dengan apa yang dikatakan akidahnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Aku ikut. Ini fase terakhir. Aku ikut.
apa yang menjadi akidahnya Imam Ahmad. Sebab saat itulah Imam Ahmad yang dikenal sebagai orang yang paling bersemangat menyuruh orang kembali kepada pemahaman salaf, sahabat, tabi'in, bukan pemahaman kullabiyah, bukan. Apalagi Jahmiyah, Mu'tazilah. Kullabiyah sendiri tidak diakui oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sebagai paham salaf. Tidak. Ini yang penting. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, aku ikut dengan pahamnya Imam Ahmad ini, akidahnya. Bahkan tak cukup di situ, walamma khalafa qalu mukhalifun, dan aku akan menyelisihi terhadap orang yang menyelisihi Imam Ahmad, katanya. Bayangkan. Dan kalau ada orang yang akidahnya menyatakan beda dengan apa yang digelorakan Imam Ahmad rahimahullah, aku pun akan menyelisihi. Sebab menyatakan beliau sekarang ada di barisan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi yang digelorakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ikhwan, itu lihat dalam kitab beliau sendiri Al-Ibanah juz 8 halaman 8 sampai 9. Bahkan pasti antum paham Abul Hasan As-Subki. Abul Hasan As-Subki ini dikenal paling sangat keras, ya, fanatisme kepada paham Asy'ariyahnya mencapai puncaknya. Bahkan ini Abul Hasan As-Subki dikenal sampai terkadang sangat kelewatan membenci dakwah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini Abul Hasan As-Subki ini rahimahullah. Tapi saat beliau berkata tentang Abul Hasan Al-Asy'ari, apa yang dia katakan terkait hubungannya dengan Imam Ahmad, dengan akidahnya Imam Ahmad? As-Subki rahimahullah, yang padahal orang ini tadi, ya, begitu kadang melampaui batas dalam mencela Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dianggap sebagai pengikut Imam Ahmad, berkata, Abul Hasan Al-Asy'ari kabir Ahlus Sunnah ba'dal Imam Ahmad bin Hanbal. Abul Hasan Al-Asy'ari seorang ulama Ahlus Sunnah terbesar setelah Imam Ahmad bin Hanbal. Wa aqidah Imam Ahmad rahmatullah wahidah, dan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari dengan akidahnya Imam Ahmad itu satu, sama persis. La syakka fi dzalik wal irtiyab, tanpa diragukan, tanpa ada keraguan. Sama persis. Itu padahal yang ngomong As-Subki rahimahullah, orang yang selama ini dikenal fanatismenya begitu tajam, bahkan sangat kelewat batas kadang dalam menghukumkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi mengakui Abul Hasan ini mengikuti madhabnya Imam Ahmad. Persis katanya. Akidah tuh, wa akidah Imam Ahmad, akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan akidahnya Imam Ahmad rahmatullah wahidah, sama, satu. La syakka fi dzalik, tidak lagi diragukan, wala irtiyab, dan tidak ada lagi yang perlu menjadi diragukan. Tidak perlu, sudah tidak ada lagi syak, nggak ada lagi irtiyab, keraguan, nggak ada. Secara pasti. Lihat ini di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra karya As-Subki itu sendiri, juz 4 halaman 235. Jika sekarang masalahnya, apakah kau mau mengakui, khususnya wahai Ar-Ramli, atas pernyataan Idrus Ramli, atas pernyataan As-Subki tadi? Bukankah engkau nggak ada apa-apanya dengan dibandingkan As-Subki? Engkau tentu bukan kelasnya. As-Subki yang hidupnya di masa dulu, padahal dia pun dikenal sebagai penganut paham Asy'ariyah, mengakui pada akhirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari
mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahkan la syak wala riyab, tidak diragukan lagi katanya. Apa pendapat engkau terhadap pernyataan dari As-Subki rahimahullah ini? Jika engkau mengakui, dan bagaimana mungkin engkau akan mengingkari, sebab ini yang mengatakan bahkan tokoh besar dari kalangan mazhab Syafi'i yang engkau bukan kelasnya menanggapi ya dari kesaksian As-Subki ini rahimahullah. Ini menunjukkan bukti kedua. Apa? Bahwasanya paham terakhir yang dianut oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu bukan paham kullabiyah yang selama ini didakwa oleh Idrus Ramli sebagai ini paham ahlu sunnah. Kullabiyah bukan ahlu sunnah, bukan. Walau ada kesamaan, cuma kesamaan di beberapa bagian, tapi bukan. Mau bukti? Lagi, anak tambah bukti tadi kedua. Nih, bukti kedua. Tadi kita sudah tahu dengan kesaksian As-Subki rahimahullah itu sendiri, Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Ahmad itu akidahnya satu, la syak wala riyab, tanpa diragukan. Tahukah kita siapa yang menjadi musuh utamanya dakwah tauhid, dakwah ahlu sunnahnya yang dikembangkan Imam Ahmad saat itu? Salah satu musuh terbesarnya Imam Ahmad. Kita mesti tahu dulu. Sehingga nanti dengan demikian kita tahu kalau Abul Hasan Al-Asy'ari menyatakan di terakhirnya, aku ikut paham Imam Ahmad dan aku akan menentang setiap yang tidak sejalan dengan Imam Ahmad. Berarti yang menjadi musuhnya Imam Ahmad bin Hanbal akan menjadi musuh juga dari Imam Hasan Al-Asy'ari. Tentunya begitu. Kita lihat sekarang Ibnu Khuzaimah, supaya kita tahu dulu di zaman Imam Ahmad salah satu yang dakwahnya diperangi oleh Imam Ahmad karena dianggap ahlul bid'ah. Tahu nggak siapa? Salah satunya justru Ibnul Kulab tadi. Ibnu Kulab yang tadi kata Idrus Ramli, Abul Hasan ini ahlu sunnah itu ikut karena ikutnya pada Ibnu Kulab. Justru Ibnu Kulabnya orang yang paling diperangi Imam Ahmad. Salah satu tokoh yang saat itu diperangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang lalu diikuti Abul Hasan itu Ibnu Kulab. Mau bukti? Mari kita lihat perkataan Ibnu Khuzaimah rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Imam Az-Zahabi. Ibnu Khuzaimah mengatakan, faqad kana Ahmad bin Hanbal min asyaddin nas ala Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Adalah Imam Ahmad itu asyaddun nas, tidak tanggung-tanggung. Asyaddun nas. Imam Ahmad ini manusia, sosok manusia yang paling keras dalam melawan ala Abdullah bin Sa'id bin Kullab, pada Abdullah bin Sa'id bin Kullab tadi, yang pendiri asas paham Kullabiyah itu. Musuh utamanya Imam Ahmad Al-Kullab, Ibnu Kullab tadi. Wa ala ashabi, juga ke pengikut-pengikutnya Ibnu Kullab, murid-muridnya Ibnu Kullab. Contohnya di situ Al-Harith. Ini salah satu murid-murid Ibnu Kullab yang lalu ikut diperangi Imam Ahmad. Tokohnya Ibnu Kullab. Ibnu Kulab punya murid diperangi juga oleh Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad berada dalam garis terdepan paling keras mengingkari manhajnya, akidahnya Ibnu Kulab. Jika antum sudah paham, ini lihat dalam keterangan ini, antum bisa lihat dalam kitab Syiar A'lamun Nubala juz 14 halaman 380. Jika antum sudah tahu ini, bagaimana lalu antum mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah itu ahlu sunnah? Yang kau pahami ahlu sunnah itu adalah saat mengikuti fase kedua di masa pahamnya Ibnu Kulab. Ibnu Kulabnya diperangi Imam Ahmad rahimahullah.
Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari terakhirnya ikut di barisannya Imam Ahmad. Bagaimana lalu kau katakan Abul Hasan Asy'ari menjadi asas ahlu sunnah karena mengikuti Ibnul Qulab? Ibnul Qulabnya ada diperangi oleh gurunya Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu Imam Ahmad yang terakhir. Di mana logikanya? Lihat tadi penjelasnya di Syiar A'lamun Nubala juz 14 halaman 380. Saudaraku, itu bukti kedua bahwa Ibnul Qulab, ya, yang dulu Abul Hasan memang sempat ikut, itu bukan paham ahli sunnah, ya, bukan, masih tercampur gaduh-gaduh. Makanya Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri lalu meninggalkan lagi paham Ibnul Qulab, ikut kepada apa yang tadi digelorakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yaitu manhaj ahli sunnah yang sejati, bukan paham Qulabiyah. Selama ini kau menganggap paham Qulabiyah ini yang ahli sunnah, yang lalu di mana Abul Hasan Al-Asy'ari pun di situ tempatnya terakhir. Ngawur. Bagaimana mungkin terakhir? Buktinya di sini masih ada sejarahnya, masih berlanjut. Kau yang tidak tahu. Kalau kau tidak tahu, maka bukan ketidaktahuanmu yang jadi hukum, justru orang yang tahu jadi hujah bagi yang tidak tahu. Ana sering ibarat, kalau kau pakai peci nggak pas, jangan kau kepalanya yang digebukin. Kamu pecinya nggak pas. Oh, ini kepalanya digedikin supaya pecinya masuk. Jangan, pecinya diganti supaya masuk ke kepala. Kau yang tidak tahu pengen jadi hujah bagi yang tahu, ya aneh. Justru yang tahu jadi hujah bagi yang belum tahu. Kau ilmunya hanya mentok pada fase kedua di Ibnul Qulab, sementara ahli ulama lainnya menetapkan sampai pada fase ketiga. Dan itu dibuktikan dari tulisannya Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, ya, dari kesaksian yang tadi Ana sebutkan, dan akan Ana tambahkan dengan bukti ketiga. Di antara yang memperkuat perkara ini, seorang ulama besar bermadhab Hambali yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, saat beliau menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus beliau menyebutkan contoh-contoh apa yang ia sebut sebagai firqoh dolal, firqoh yang sesat. Maka di situ disebutkan beberapa sekte yang dinilai dalam madhab Hambali sebagai sekte sesat. Mana saja? Yuk kita simak perkataan beliau. Beliau mengatakan Rafidhah. Contoh firqah sesat adalah Rafidhah, Syiah ekstrim. Kemudian wal Jahmiyah. Paham Jahmiyah, paham yang digagas oleh Jahm bin Safwan la'natullah alaih. Wal Khawarij, wal Qadariyah, wal Murji'ah, wal Mu'tazilah, wal Karamiyah. Dan ini yang penting, wal Kulabiyah. Ana ulangi, wal Kulabiyah. Di sini jelas bahwa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah menyebut salah satu firqah dolal itu adalah Al-Kulabiyah, yang ia samakan keadaannya seperti sekte sesat Jahmiyah, Rafidhah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan yang lain-lainnya. Beliau mengatakan fahadhihi firaqid dolal, semua ini adalah firqah sesat, wa tawaif al-bid'ah, dan kelompok-kelompok ahlul bid'ah, a'adzanallah minha, yang kita berlindung kepada Allah dari keburukan firqah-firqah ini. Lihat dalam Lum'atul I'tiqad halaman 200. Saudaraku, ini menunjukkan bahwasanya salah satu yang dinyatakan sesat pemahamannya, keluar dari ahlu sunnah, dan dimusuhi dan diperangi
oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang menonjol, yang terkait ini adalah apa yang tadi disebut al-kullabiyah. Yang justru lucunya tadi Idrus Ramli mengatakan al-kullabiyah ini bagian ahlu sunnah. Sementara di sini jelas kullabiyah ini justru sekte sesat yang diperangi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang dimana Abul Hasan al-Asy'ari tadi menyatakan aku ikut paham Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu paham yang merujuk agar kembali ke pemahaman salaf ahlus sunnah wal jamaah sejati. Dan dia pun mengatakan, aku pun akan menyelisihi orang yang menyelisihi akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya Abul Hasan juga tentu menyelisihi pula paham kullabiyah. Sebab paham ini adalah salah satu paham yang diingkari oleh guru beliau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tentu ini perkara yang jelas. Lalu bagaimana setelah itu Idrus Ramli masih menganggap kullabiyah ini paham ahlu sunnah, dan Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah berhenti hanya pada fase kedua yang mengadopsi pemahaman kullabiyah. Allahul musta'an. Jelas ini bertentangan dengan realitas sejarah yang ada. Ini perkara yang sangat jelas. Agar lebih lengkap, yang menunjukkan kullabiyah ini bukan ahlu sunnah, dan bahkan paham ini terus diperangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah karena dianggap menyimpang dari akidah ahlu sunnah. Mari kita simak juga apa yang dikatakan Ibnu Mandah. Beliau seorang pakar hadis yang digelari Al-Hafidh dari negeri Al-Asbahan. Saat beliau menyebutkan siapa saja di antara nama-nama tokoh ahlu bid'ah yang menyelisihi manhajnya ahlul hadis tadi. Ahlul hadis itu nama lain dari manhaj salaf murni yang tadi dikatakan Abul Hasan al-Asy'ari pun aku ikut manhajnya ahlul hadis. Nama lain ahlu sunnah wal jamaah itu ahlul hadis, yang tadi didukung penuh oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Makanya Ibnu Mandah rahimahullah, beliau seorang pakar hadis terkemuka sampai digelari Al-Hafidh, ketika menyebut contoh tokoh ahlul bid'ah pada zamannya yang dikenal, beliau rahimahullah menyebut Al-Qarabisi. Contoh-contoh nama-nama tokoh ahlul bid'ah di zaman-zaman itu: Al-Qarabisi, Wasyawat, Al-Qarabisi, Asyawat, dan Wabnu Kullab, Ibnu Kullab. Lagi-lagi Ibnu Kullab ini dimasukkan sebagai tokoh ahlul bid'ah yang menyelisihi ahlul hadis. Lihat dalam Zammul Kalam juz 4 halaman 424. Jika perkaranya seperti ini dikatakan bahkan oleh ulama ahlul hadis yang dekat dengan masa-masa itu, bagaimana lalu Idrus Ramli ngotot karena pengen mempertahankan Asy'ariyah yang di zaman ikut paham mentok di Ibnu Kullab, mati-matian lalu menafikan sejarah-sejarah yang real ini? Bagaimana mungkin? Sungguh ini perkara yang aneh. Saudaraku, Ibnu Battah, anak tambahkan lagi supaya paham, sebab ini masalahnya tadi Idrus Ramli itu ngototnya Abul Hasan al-Asy'ari itu disebut ahlu sunnah karena paham ikut Ibnu Kullab. Makanya anak harus berulang sebutkan nama-nama tokoh yang justru dari dulu sudah menegaskan Ibnu Kullab bukan ahlu sunnah, walau ada kesamaan sedikit dengan ahlu sunnah tapi bukan ahlu sunnah. Sebab ini kunci masalahnya. Mari kita lihat tadi Ibnu Battah rahimahullah. Bahkan saat Ibnu Battah menyebutkan golongan tokoh-tokoh sesat
ahlul bid'ah yang kenamaan. Sampai beliau menyebutnya wamin khobathaihim, di antara tokoh ahlul bid'ah yang menjijikan. Awas ya, tokoh bid'ah yang menjijikan. Dan bahkan beliau katakan, dan ia memiliki sejelek-jeleknya pendapat, kebid'ahannya paling buruk. Tahukah kita siapa orang yang dinyatakan Ibnu Battah rahimahullah ini? Dia ini adalah termasuk golongan yang paling buruk akidahnya, ucapannya buruk. Beliau mengatakan Ibnu Kullab. Lagi-lagi Ibnu Kullab dibawa dari ulama dulu itu contoh tokoh menyimpang, bukan contoh ahli sunnah. Aneh makanya Ibnu Ramli, ya Idrus Ramli maksud saya. Idrus Ramli ini menyebut Ibnu Kullab ahli sunnah. Imam Al-Asy'ari rahimahullah mengikuti Ibnu Kullab. Lihat tadi dalam Syarhul Ibanah karya Ibnu Battah rahimahullah halaman 95. Ini menunjukkan, ana hanya ingin menegaskan sesungguhnya ya ekstrimnya pendapat Idrus Ramli ya, yang karena ingin menetapkan sifat 20 ini ya bagian dari akidah yang ia nisbahkan akidah ahlu sunnah. Walaupun ini tadi awalnya dipelopori paham ini oleh Ibnu Kullab, lalu dia hubungkan seakan-akan Abul Hasan Al-Asy'ari itu ahlu sunnahnya saat mengadopsi ini dengan segala cara dan ucapannya, yang padahal tadi Ibnu Kullab itu dikatakan sejumlah ulama besar dulu sebagai ahlul bid'ah, bukan ahlu sunnah. Maka ini semua menunjukkan tidak benarnya apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli. Saudaraku, di antara perkara lain yang menunjukkan hal ini adalah persaksian ulama yang secara tegas mengatakan bahwasanya memang Abul Hasan Al-Asy'ari ini mengalami 3 fase, bukan 2 fase seperti yang dipahami Idrus Ramli. Ana sebutkan salah satunya adalah dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Secara tegas Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu 3 fase. Faqal dzakaru li Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari salasa ahwal. Para ulama, kata Ibnu Katsir rahimahullah, mengatakan Abul Hasan ini rahimahullah mengalami salasa ahwal, 3 etape pengembaraan hidup, mengalami 3 kondisi peralihan akidah, 3. Lalu dirinci oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yang ringkasnya, yang pertama hal al-i'tizal allati raja'a anha, waktu beliau rujuk dari paham ayah tirinya Al-Jubai itu. Katanya itu yang pertama. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. Yang kedua, di waktu isbatu sifat al-aqliyah as-sab', di waktu Abul Hasan menetapkan baru 7 sifat tadi. Pokoknya 7 lalu dikembangkan jadi 20. Tadi kalam, qadiran dan sebagainya itu. Itu fase kedua kata Ibnu Katsir. Dan yang ketiga al-hal al-salis, yang ketiga isbatu dzalika kullu min ghairi takyif wala tashbih. Saat beliau menetapkan segala sifat-sifat Allah itu tanpa menanyakan bagaimananya, tanpa menyerupakan, intinya mengikuti manhajnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu kembali rujuk pada paham salaf murni, paham ahli sunnah wal jamaah. Sampai langsung disebutkan 3, diakui. Itu Ibnu Katsir rahimahullah. Bagaimana
sekelas engkau, masa kita ngikuti perkataan engkau meninggalkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah yang benar aja? Di mana posisimu dibandingkan Ibnu Katsir? Ini benar-benar sesuatu yang aneh dan benar-benar ajib, mengherankan. Saudaraku, ini sebetulnya panjang ucapannya ya, tapi kalau Anda sebutkan semua akan memakan waktu. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tadi, sebetulnya banyak juga dikutip dalam banyak kitab ya. Antum bisa nanti lihat di Ittihafus Sa'adah Al-Muttaqin juz 2 halaman 3 atau Baqatul Fuqaha Asy-Syafi'iyyin juz 1 halaman 210, dan banyak kitab yang mengungkap masalah ini. Dan ini dipertegas lagi oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Bukankah kau tahu seluruh umat manusia, ulama mengakui Az-Zahabi rahimahullah itu sebagai pakar sejarah sangat besar, sangat agung, dan nyaris tidak ditemukan orang yang sehebat Imam Az-Zahabi rahimahullah, apalagi dalam Al-Jarh wa Ta'dil At-Tarikh, beliau pakarnya. Atau engkau nanti meragukan, engkau nggak ada apa-apanya dibandingkan Az-Zahabi rahimahullah, nanti jangan-jangan ya kesaksian Az-Zahabi ditolak, lalu kita dipaksa percaya oleh orang semodel engkau. Yang benar aja. Lihat, saat Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebut tadi tahap peralihan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau mengatakan apa? Falahu salasa ahwal. Maka sesungguhnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu mengalami 3 periode perpindahan akidah. Langsung dikatakan salasa, 3. Beliau langsung sebutkan di situ hal kana mu'tazaliyan. Yang pertama saat beliau masih Mu'tazilah. Yang kedua wa kana sunniyan fil ba'di duna ba'd tadi. Mengikuti sebagian sunnah tapi meninggalkan yang lain. Yang tadi ikut Ibnu Kulabiyah. Yang tadi baru menetapkan kata anak sebagian sifat Allah itu. Yang baru 20. Itu yang kedua kata Imam Az-Zahabi. Dan yang terakhir ya, fase yang terakhir yaitu pada saat beliau mengikuti usul Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip ulama Ahlus Sunnah, yaitu fase terakhir, yaitu yang sama dengan yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Lihat itu dalam kitab Al-Arsh juz 1 halaman 400. Sekarang anak tanya, apa kau mau ingkari Ibnu Katsir rahimahullah? Kau tidak mengakui beliau sebagai mu'arrikh? Atau Imam Az-Zahabi kau ingkari? Dan aku harus lebih percaya kepada ucapanmu. Di mana kau posisinya? Kalau mau ngomong berkaca lah. Allahul Musta'an. Jadi dengan bukti-bukti di atas, jelas bagi kita bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menjadi seorang ahlu sunnah bukan saat beliau menetapkan baru 20 sifat di masa kedua ikut paham Ibnu Kulab. Disebut Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu seorang ahlu sunnah waktu beliau berada di fase ketiga yang mengikuti dakwah yang digelorakan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, terutama dalam hal akidah ahlu sunnah. Ini akidah ahlu sunnah, bukan Asy'ariyah. Inilah yang engkau selama ini tidak menjelaskan seperti ini. Dan bukti terkuat lainnya, jika engkau membaca kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah karya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah sendiri, dan beberapa kitab lain beliau yang nanti akan ana sebutkan dalam pembahasan lain, insya Allah kau akan dapatkan betapa apa yang kau klaim akidah Asy'ariyah sebagai akidah ahlu sunnah itu beda jauh dengan apa yang dipegang menjadi akidah terakhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah saat beliau
ikut pada apa paham yang digelorakan Imam Ahmad bin Hambal dari kitabnya Al-Ibanah. Yang jadi masalah, ini ada satu kasus yang lucu. Di satu sisi malu-malu kucing, kalangan-kalangan begini mau menetapkan bahwa kitabnya Al-Ibanah ini kitab karyanya Abul Hasan rahimahullah yang terakhir mau diingkari tidak mungkin, karena secara pasti para ulama menetapkan benar kitab Al-Ibanah itu karya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang terakhir. Konsekuensinya nih model Idrus Ramli, jika dia meyakini kalau mengingkari akan sulit berhadapan dengan realitanya, karena pengakuan nanti ini akan Anda bahas insya Allah dalam ceramah bagian kedua tentang kitab Al-Ibanah. Insya Allah. Kalau dia mau mengakui, ngantem dirinya, karena kitab Ibanah itu nanti akan banyak membantah paham Asy'ariyah. Paham Asy'ariyah yang diklaim paham Ahlu Sunnah. Padahal ini diingkari lagi oleh Abul Hasan Al-Asy'ari di kitabnya Ibanah. Dia mau ngingkari bingung, makanya ada kasus lucu lagi. Akhirnya mereka ini mengakui kitab Ibanah itu karya Abul Hasan, tapi katanya kitab Al-Ibanah ini sudah dilakukan distorsi, pemalsuan, banyak tambahan dan pengurangan oleh golongan Wahabi, khususnya yang cetakan Saudi, banyak didistorsi. Ini model yang ngomong begini sebetulnya kayak Idrus Ramli ya dan yang sepaham dengannya, hanya ikut-ikutan copy paste model orang semacam Al-Kautsari ya, dengan sok ilmiah. Ini kitab ini didistorsi. Ini buktinya bahwa kalangan Wahabi telah memalsukan kitab Ibanah dengan melakukan penambahan, pengurangan. La haula wala quwata illa billah. Dia nganggapnya semua orang yang dibawa dia anak TK semua. Enak aja ngomong bahwa percetakan Saudi telah merubah-rubah. Makanya khusus untuk pembahasan ada apa dengan kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah. Benarkah apa yang ia katakan golongan Wahabi, terutama percetakan Saudi katanya, telah mengubah-ubah kitab Ibanah, Al-Ibanah ini? Insya Allah ini akan Ana jadikan pembahasan tersendiri dalam silsilah meluruskan penyimpangan dan tadi kerusakan pemahaman Idrus Ramli dan yang sepaham dengannya. Kita akan luruskan. Ya, lontaran dia, pemutar balikan, ini akan kita bikin beberapa seri. Ya, insya Allah. Supaya kita jelas. Sebab orang ini berulang-ulang nulis ngomong kitab Ibanah dipalsukan golongan Wahabi. Emangnya yang dihadapi dia anak TK semua. Ya, dengan sok ilmiah nih buktinya, screenshotnya begini-begini. Dia menganggap dengan perkataannya itu orang bisa ya ikut kemakan semua. Nanti anak akan buktikan insya Allah. Apakah benar kitab Ibanah an Usuli Diyanah karya Abul Hasan Al-Asy'ari ini telah didistorsi, dilakukan pemalsuan, ditambah dikurangi oleh golongan Wahabi? Insya Allah anak akan bahas dalam bagian kedua, pembahasan meluruskan kekacauan dan talbis subhat Idrus Ramli dan yang sejalan dengannya. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan dalam kajian kali ini dapat menjadi penjelasan bagi kita, bagi yang selama ini tadi akibat racun pemikiran ya yang terus ditebarkan ya di medsos apa ya, bahwa Asy'ariyah itu ya pengikut paham Kullabiyah, Ibnu Kullab wajib mengimani 20 sifat, ini ciri Ahlu Sunnah. Apalagi kemudian menuduh justru pengikut Salafi Wahabi dibolak-balik, difitnah pengikut Abu Jahal, Abu Lahab. La haula wala quwata illa billah. Demi Allah, penyesatan semacam ini sungguh sangat membahayakan.
akan bertanggung jawab kita di dunia dan di akhirat atas orang-orang yang selama ini kita racuni dengan pembodohan, mentahrif, memotong kalimat seenaknya saja tanpa menjelaskan bagaimana hakikat yang sebenarnya. Semoga Allah mengampuni kita semua dan mengarahkan kita selalu dalam kebenaran dan keadilan. Tak bosan ana sebelum menutup kajian ini selalu berkata, apabila ada kata-kata ana yang dirasa melampaui batas kepada siapapun, bahkan terhadap Idrus Ramli atau siapapun, tentu kalau ungkapan ana ini adalah ungkapan yang menyelisihi sunnah, mengedepankan emosi, kezoliman, ana selalu meminta maaf dan juga meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika apa yang ana sampaikan ini mengandung kebatilan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan apa yang ana katakan, dan ana rujuk kepada kebenaran itu baik dikala ana masih hidup maupun setelah ana wafat. Semoga Allah mengampuni segala kehilafan kita semua. Amin. Akhirnya kita tutup kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.